Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Jamianing 210422991. Di sini saya akan mempresentasikan Public Personnel Administration. Pegawai dalam suatu organisasi merupakan sumber daya terpenting dalam pencapaian tujuan. Rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan hanya dapat dijalankan setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dan dapat berkoordinasi dengan baik. Di lain pihak, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh organisasi adalah bagaimana meningkatkan kinerja pegawai. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada padanya. Dalam meningkatkan kinerja pegawai, perlu direncanakan suatu strategis dan pengolahan yang baik. Untuk itu, dalam mencapai tujuan, seluruh sumber daya yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk sumber daya manusia sebagai faktor utama. Kinerja merupakan suatu hasil dari aktivitas kerja pegawai berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dengan kinerja yang baik, maka setiap kinerja yang baik, setiap pegawai menyelesaikan segala beban organisasi. Peningkatan kerja juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisien pelaksanaan pekerjaan yang pada akhirnya akan menguntungkan organisasi. Pentingnya kinerja pegawai dirasakan pula oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disebut Bapeda. Ia mempunyai tugas pokok membantu wali kota dalam menyelenggarakan perintah kota di bidang pemerintah kota perencanaan pembangunan. Di samping itu, BP berperan sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Suatu problematik kepegawaian negara. Lunturnya kedisiplinan pegawai negara. Sipil bagi seorang pegawai negara harus menjadi acuan hidupnya. Tuntunan masyarakat yang akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi PNS di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis. Namun, kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna. Masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara. Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti kita harus mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau pelanggaran dilanggar oleh pegawai negeri sipil. Presiden Indonesia Association or Public Administration Eko Prasojo mengemukakan setidaknya ada dua tantangan yang kini dihadapi aparatur sipil negara, yaitu politisasi ASN dan kriminalisasi ASN. Politisasi ASN terutama terjadi pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi saat pemilihan
kepala desa yang sungguh diatur lewat UU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kasus polisasi ASN, pegawai diseret-seret untuk memihak salah satu kandidat tertentu. Kandidat pertahanan dalam pilkada peluang memanfaatkan pegawai ASN untuk kemenangannya. Tantangan kedua adalah kriminalisasi ASN. Perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dibawa ke pengadilan tipikor menjerat banyak penyelenggaraan negara atau pegawai ASN. Sebagian terseret perkara hukum lantaran kelalaian dalam penanganan masalah administrasi. Para kepala daerah sudah sering mengeluh langkah penegak hukum yang memproses mereka melalui pendekatan-pendekatan pidana korupsi. Padahal menurut para kepala daerah mereka hanya tidak tertib administrasi. Pemerintah menyambut kegelisahan para penyelenggara itu dengan rencana menerbitkan PP Sanksi Administrasi. Pasal 106 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara mengharuskan pemerintah memberikan bantuan hukum kepada pegawai ASN di depan pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Sebagai motor penggerak pemerintahan, ASN memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan sinergi rencana membangun pusat dan daerah untuk mencapai impian dan visi pembangunan. Oleh karena itu, ASN yang smart dan berkualitas menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi masa datang seperti revolusi industri keempat dan juga digital government. Pembentukan karakter pegawai negeri sipil. Pembinaan aparatur sipil negara. Secara umum, pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak mencapai, maka manusia akan berusaha menata ulang pola kehidupannya. Pembinaan erat kaitannya dengan kata membina, membimbing, yaitu proses pemberian dukungan oleh manajer untuk membantu seorang karyawan mengatasi masalah pribadi di tempat kerja atau masalah yang muncul akibat perubahan organisasi yang berdampak pada prestasi kerja. Jenis pembinaan aparatur sipil negara berdasarkan beberapa referensi. Diketahui bahwa pembinaan bermacam-macam jenis atau bentuknya. Dalam salah satu bukunya menguraikan dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan moral dan pembinaan disiplin kerja. 7 bentuk pembinaan yang harus dilakukan terhadap pegawai yaitu 1. Pembinaan mental, pembinaan mental dan spiritual. 2. Pembinaan loyalitas. 3. Pembinaan hubungan kerja. 4. Pembinaan moral dan semangat kerja. 5. Pembinaan disiplin kerja. 6. Pembinaan kesejahteraan dan pembinaan karir untuk menduduki jabatan-jabatan yang tinggi di masa datang. Pembinaan dalam perspektif landasan normatif kepegawaian difokuskan pada beberapa hal, yaitu pembinaan prestasi kerja dalam sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. 2. Pembinaan jiwa korps, pembinaan kode etik, dan pembinaan disiplin pegawai. Pembinaan pegawai negeri sipil dalam konteks kepegawaian di atas paling tidak meliputi 3 aspek ruang lingkup, yaitu aspek pembinaan, aspek sikap, aspek mental, dan aspek perilaku pegawai. Sebagai contoh, pembinaan jiwa korps antara lain ditujukan agar pegawai negeri sipil memiliki rasa kebanggaan terhadap profesinya.
Kode etik antara lain bertujuan untuk menanamkan identitas dan perilaku profesional sebagai pelayan masyarakat. Kebijakan pokok pegawai negeri sipil meliputi 1. Lingkungan pembinaan pegawai negeri sipil adalah nasional. 2. Pembinaan dan pengembangan pegawai negeri sipil berdasarkan sistem keadilan dan prestasi kerja. 3. Standar kompetensi jabatan pegawai negeri sipil berlaku 8 nasional dan orientasi global. Dan 4. Pembentukan proses perilaku dan etos. Aparatur sipil negara atau disebut ASN. Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintah Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. ASN adalah penyelenggaraan negara yang terdapat dalam semua unit pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan administrasi negara dilakukan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Menurut Paul Pigors, tujuan pengelola kepegawaian negara adalah 1. Penggunaan dan kinerjanya bisa efektif, tidak boros, dan menghasilkan kerja yang sesuai dibutuhkan. 2. Pengembangan karir dijamin secara jelas sesuai dengan kompetensi diri dan kompetensi jabatan. 3. Kesejahteraan hidupnya dijamin. Dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 antara lain untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, di mana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban dan mengembangkan dirinya dan wajib bertanggung jawab kinerjanya dengan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Manajemen aparatur sipil negara diarahkan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat sebagai pembina. 2. Pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. 3. Perekatan dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN berperan sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melakukan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolunis, dan nepotisme. Sudah dulu ya, terima kasih.